Selanjutnya bagaimana dengan mengedit gambar yang sudah diupload. Misalnya kita lihat di sini di bagian edit. Kita belum punya fieldnya, berarti tugas pertama untuk menambahkan fieldnya. Karena kita akan menggunakan field yang sama, jadi ide yang bagus kita mulai menaruhnya meskipun dia belum terlalu dinamis sekarang. Kita bikin satu komponen baru yang kita beri nama file.blade.php atau kalau mau lebih spesifik input file.blade.php di bawah komponennya, dan sekarang ini saya pindahkan di bawah input file. Sesederhana ini. Jadi saya bisa mereferensikan dia di bagian editnya nanti. Bagian edit saya bisa tambahkan seperti ini. Saya sudah punya satu tombol file dinamis di sini. Kalau teman-teman mau menampilkan gambar sebelumnya, misalnya, oh gimana nih kalau user mau ngelihat apakah udah ada thumbnail sebelumnya atau belum? Sangat simpel, kita tinggal bikin image source di sini sama seperti sebelumnya, sama seperti menampilkan gambar biasa maksud saya. Untuk request ke thumbnailnya, boleh pakai alt, tapi saya hilangkan dulu di sini alt text-nya. Oh ya, di sini harusnya artikel thumbnail tentunya. Nah, di sini karena dia belum ada, maka dia akan gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa melakukan logika di file blade-nya. Logika if di sini, apakah artikel thumbnail-nya ada atau enggak. Kalau ada, maka kita akan menampilkan dia seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai else, boleh juga. Tinggal tambahkan tag p. Kamu belum punya thumbnail. Ini dia, karena belum punya thumbnail, kita akan melihat teksnya. Kita pindah ke controller di bagian metode update. Apa sih yang terjadi kalau kita langsung masukin gini aja? Bahaya nggak sih? Kita cek. Misalnya saya masukkan thumbnailnya langsung, tentu hasil dari request thumbnailnya. Teman-teman bisa melakukan validasi seperti sebelumnya yang saya lakukan di sini. Tentu bukan request thumbnailnya yang kita masukkan di sini, lebih tepatnya dari hasil pembuatan image name-nya. Saya akan copy paste semuanya di sini, copy untuk mengupload gambarnya. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan bagaimana kalau user tidak mengupload gambarnya. Nah, jadi teman-teman harus nentuin dulu nih wajib atau enggak. Kalau wajib, berarti teman-teman tinggal nambahin artikel required biar dia balik lagi ke formnya biar dia nggak error. Atau misalnya dia nggak wajib, teman-teman berarti tinggal melakukan if-nya di sini. Kalau request thumbnail-nya ada, maka kita mau melakukan hal-hal ini semua. Seperti ini. Begitu juga sebenarnya dengan pada pembuatan new-nya yang nanti kita akan belajar untuk membuatnya lebih dinamis metode ini. Request thumbnail kita pindahkan ke sini betul, image name-nya kita udah punya. Nah, sekarang yang kita mau save di sini adalah image name-nya. Nah, jadi image name-nya sebaiknya kita bikin dia sebagai variabel kosong. Yang kalau dia tidak ada maka dia akan tetap nol, tapi kalau ada maka dia akan mengisi di sini dan mengupload gambarnya seperti biasa. Saya tes dulu apakah ini berhasil atau enggak. Saya tes beberapa case, teman-teman harus tes beberapa case, misalnya cuma update subjeknya aja tapi enggak mengupload lagi gambarnya. Enggak ada masalah. Kita cek di sini di bagian database-nya apa sih yang terjadi sebenarnya dengan artikel tadi. Kita lihat thumbnail-nya masih nol, tidak ada masalah. Kita edit lagi, di sini kita belum punya thumbnail. Sekarang testing kedua, kalau kita mengupload gambar yang baru, saya submit. Di sini get client original name-nya tidak terbaca karena pada form dari editnya kita lupa memasukkan mantra si multipath form datanya ini. Ini adalah hal yang wajib kita lakukan ketika kita mengupload file seperti ini. Jadi kita perlu balik ke halaman sebelumnya, lakukan reload, dan setelah kita mengupdate sesuatu, saya coba mengupload gambar baru di sini. Submit, berhasil. Kita pastikan karena kita menguploadnya sebagai dua file yang berbeda meskipun gambar kali ini contoh gambarnya sama. Pastikan di bawah folder public sekarang sudah ada dua gambar yang berbeda. Begitu juga dengan namanya. Nama di database-nya kita udah punya dua nama yang berbeda di sini karena berdasarkan upload waktunya. Nah, teman-teman bisa ngelihat kalau kita cuma mengambil namanya aja dia akan tabrakan atau akan mengambil database yang sama menyimpan gambar yang sama. Di sini teman-teman udah bisa sebenarnya ngelakuin refactor kalau mau, tapi
karena di sini contohnya sangat sederhana, saya akan copy paste, teman-teman bisa ngelakuin refactor alias untuk bikin kode gambar uploadnya ini lebih dinamis, dibikin di satu fungsi sendiri. Tapi itu dia saya jadikan tantangan untuk teman-teman, karena itu di luar skop pelajaran Laravel kita.